Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Aziz Setiatin, SE, MSI, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada Zoom meeting siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Intan Maristi Utami, Ida Fitri, Prima Putri Rahayu, Kurnia Yusti Febrianingsi, Dea Aura Embita, dan Primalia Mutibuana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pasar Uang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Materi yang pertama tentang pengertian dan fungsi pasar uang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian pasar uang. Jadi, pasar uang ini merupakan suatu pasar yang memperjualkan instrumen keuangan yang berjangka. Pasar uang memiliki instrumen jangka pendek. Biasanya, jangka waktu ini kurang dari 1 tahun, sehingga mudah diperdagangkan. Pasar yang sering disebut dengan pasar kredit jangka pendek, pasar uang atau money market adalah suatu wadah atau tempat bertemunya pemilik dana atau funder dengan calon konsumen atau konsumer, baik bertemu secara langsung ataupun dengan perantara atau broker atas transaksi suatu permintaan, penawaran, terhadap sejumlah dana atau surat-surat yang berjangka pendek di bawah 270 hari. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pelaku utama dalam pasar uang yaitu 1. Lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua, perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public, menerbitkan commercial paper. Kemudian yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kemudian yang terakhir, individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Kemudian fungsi pasar uang. Terdapat beberapa fungsi pasar uang, yaitu yang pertama sebagai perantara dalam jual beli berbagai surat berharga yang berjangka pendek. Kemudian yang kedua sebagai penampung dana dari surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga sebagai sumber dana atau pembiayaan untuk perusahaan berinvestasi. Dan yang terakhir sebagai perantara bagi investor dari luar negeri dalam hal penyaluran kredit yang berjangka pendek karena perusahaan yang terdapat di dalam negeri. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kurnia Yusti tentang karakteristik pasar uang. Kepada Kurnia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Karakteristik pasar uang. Karakteristik pasar uang yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Yang ketiga, transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Yang keempat, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Yang terakhir, pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Baiklah, itu saja, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kurnia Yusti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Prima Putri tentang jenis-jenis risiko pasar uang. Kepada Prima, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Jenis-jenis risiko pasar uang. Risiko yang mungkin dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar keuangan yaitu 1. Risiko pasar atau interest rate risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. Kedua, risiko reinvestment, yaitu risiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah, atau dapat dikatakan bahwa risiko reinvestment adalah risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Ketiga, risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi akibat tidak mampu peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan yang keempat, risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatannya yang diterimanya. Baiklah, saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Prima Putri. Materi selanjutnya tentang indikator pasar uang akan disampaikan oleh Ida Fitri. Kepada Ida, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu indikator pasar uang. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau paling tidak mengamati perkembangan pasar uang. Indikator pasar uang meliputi yang pertama itu suku bunga pasar uang antar bank, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dana dalam bentuk rupiah. Yang kedua itu volume transaksi pasar uang antar bank, yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk rupiah. Yang ketiga itu suku bunga pasar uang antar bank, yaitu tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk USD. Yang keempat itu volume transaksi pasar uang antar bank, yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk JSS. Yang kelima yaitu J1BOR atau Jakarta Interbank Offered, yaitu suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam-meminjam antar bank. Yang keenam yaitu suku bunga deposito rupiah, yaitu tingkat bunga yang diberikan para deposito yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Yang ketujuh yaitu suku bunga deposito, yaitu tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk USS. 8. Nilai tukar rupiah atau kurs, yaitu harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Yang kesembilan yaitu suku bunga kredit, yaitu tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Yang ke-10 yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus suatu waktu tertentu. Yang ke-11 yaitu indeks harga konsumen atau IHK, yaitu angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Yang ke-12 itu sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Mungkin itu saja materi dari indikator pasar uang yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ida Fitri. Materi selanjutnya tentang instrumen pasar uang akan disampaikan oleh Dea Aureembita. Kepada Dea, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada instrumen pasar uang. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup bervariasi, termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha, swasta, dan negara, serta lembaga-lembaga pemerintah.
Instrumen pasar uang yang ada di Indonesia menurut Dahlan Siamat 2001, yang pertama itu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Yang ketiga, sertifikat deposito, yaitu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Yang keempat, commercial paper, promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Yang kelima, call money, yaitu kegiatan meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Yang keenam, repurchase agreement, yaitu transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah bankers acceptance, yaitu suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, kepada Dea Aura Empita saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini, saya akan memberikan 4 kesempatan pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Saya Alda Febri ingin bertanya. Kepada Alda Febriaheti, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan saya, mengapa pasar uang memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan moneter? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kepada Kartini, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, apa saja kelebihan dan kekurangan pasar uang bagi investor? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kepada Ririn Safitri, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya adalah, menurut kalian, apakah pasar uang juga mengalami kerugian atau keuntungan dalam investasi? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada Fadila Ardiana. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya, apa perbedaan pasar modal dan pasar uang? Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Berikan kami waktu kurang lebih 1-2 menit untuk menyiapkan jawaban. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan dari Fadila Ardiana akan dijawab oleh Dea Aura Empita. Kepada Dea, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Ardiana. Yang pertanyaannya, apa perbedaan dari pasar uang dan pasar modal? Dapat dilihat dari jangka waktu bahwa pasar uang memiliki jangka waktu yang pendek, sedangkan pasar modal memiliki jangka waktu yang panjang. Dapat dilihat dari produk yang diperjualbelikan. Pada pasar uang yang diperjualbelikan itu sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan deposito. Sedangkan pasar modal yang diperjualbelikan adalah
saham, obligasi, dan reksadana. Dilihat dari hasil, pasar uang hasilnya yaitu bunga, sedangkan pasar modal dari dividen dan capital gain. Dilihat dari pelaksana, pada pasar uang itu Bank Indonesia, sedangkan pasar modal itu perusahaan efek dan bursa efek. Selanjutnya, dilihat dari peranan, pasar uang berperan sebagai peranti operasi pasar terbuka, sedangkan pasar modal berperan alternatif pendanaan perusahaan dan alternatif investasi bagi pemilik modal. Apakah Pak Dila Ardiana sudah mengerti? Ya, sudah mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Ririn akan dijawab oleh Ida Fitri. Kepada Ida, saya persilakan. Kepada Ida, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ririn. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn Sapitri yang pertanyaannya yaitu, apakah pasar uang juga mengalami kerugian atau untung dalam investasi? Jawabannya, manajer investasi sebagai pihak yang menggunakan uang investor untuk berinvestasi di pasar uang yang bisa saja mengalami performa yang buruk, sehingga kerugian bisa saja terjadi. Keuntungan tidak pasti dibanding deposito yang memberikan bunga pasti. Reksadana pasar uang tidak dapat menjawab hal tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari Ririn Sapitri. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Kepada Ririn, apakah jawaban yang diberikan Ida sudah sangat jelas? Baiklah, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Kartini akan dijawab oleh Prima. Kepada Prima, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Kartini. Pertanyaannya adalah, apa saja kelebihan dan kekurangan pasar uang bagi investor? Kelebihan pasar uang bagi investor yang pertama, sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Sedangkan kelemahan atau kekurangan risiko pasar uang bagi investor, yang pertama adalah risiko pasar atau marketplace, yaitu yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, risiko reversement atau yang biasa disebut yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Yang ketiga, risiko gagal bayar. Ini terjadi akibat tidak mempunyai peminjam atau debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya, risiko inflasi. Pinjaman ini menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Selanjutnya, risiko valuta currency risk, yaitu risiko ini terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Risiko politik, risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Baiklah, itu saja jawaban dari Saudari Kartini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Prima. Kepada Kartini, apakah jawaban yang diberikan sudah sangat jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, langsung saja pertanyaan terakhir dari Alda Febria akan dijawab oleh Kurnia. Kepada Kurnia, saya persilakan. Baiklah, pertanyaan dari Alda yaitu mengapa pasar uang memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan moneter, yaitu membantu dalam kebijakan moneter. Pasar uang yang berkembang dengan baik membantu keberhasilan implementasi kebijakan moneter bank sentral. Melalui pasar uang, bank sentral berada dalam posisi untuk mengontrol sistem perbankan dan dengan demikian mempengaruhi perdagangan dan industri. Baiklah, itu saja jawaban dari Alda. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Kurnia. Bagaimana Alda, apakah jawabannya sudah sangat jelas? Baiklah, terima kasih sudah jelas.
Baiklah, sesi tanya jawab saya tutup. Sampailah kita kepada akhir dari presentasi siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang telah disampaikan dapat berguna bagi kita untuk kedepannya. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.